bacaan pada huruf yang didahului huruf mat. Ya, ingat huruf mat itu alif, waw, ya. Ya. Kalau kita mewakafkan atau menghentikan bacaan yang mana pas kita berhentiin itu sebelumnya ada huruf mat. Ya, alif, waw, ya, misalnya aban. Kalau ya sukun misalnya bin gitu ya, bun. Nah, maka panjangnya boleh dibaca 6 harokat. 6 harokat itu berarti 3 alif, atau 4 harokat, ya ini pertengahan, atau 2 harokat. Ya, yang umum adalah 6. Ya, tapi boleh dibaca 2. Misal di sini saya beri contoh Zul Asfi war Raihan. Mewakafkan huruf nun sukun, sebelumnya ada huruf mat yaitu huruf alif. Nah, alif itu pasangannya fathah, ya. Makanya di situ disebut mat arid disukun. Zul Asfi war Raihan. Nah, contoh kedua idja mat wajib ahal mursalun. N-nya mursalun, nunnya kita matiin. Sebelumnya ada wawu sukun yang didahului dengan huruf berharokat domah. Ya, kalau wawu pasangannya berarti domah ya. Mursalun. Nah, itu mat arid disukun. Terus contoh yang ketiga, kalau tadi an, sekarang un. Nah, ini selanjutnya in. Nah, tulisannya fi imamim mubinin. Nah, kita matiin. Imamim mubin. Nah, nunnya kita wakafkan setelah dia jatuh pada ya sukun yang sebelumnya didahului oleh harokat kasroh. Ya, jadi gampang kalau materi semua. Jadi intinya boleh kita baca 2, boleh dibaca 6 paling panjang ya, atau dibaca tengah-tengah ausat. Jadi misalnya kita baca ayat 10 nih. Wasawaun mat wajib alaihim aan ifa dartahum amlam tum ifa lagi dirhum la yu'minun. Seandainya kita baca 2 harokat, ya kita baca amlam tum dirhum la yu'minun, boleh ya, atau kita baca 6 paling panjang 6 amlam tundirhum la yu'minun, boleh. Jadi nggak mesti harus 6 ya, nggak mesti harus panjang 6 gitu, atau ausat tengah-tengah ya, antara 2 sama 6, 4. Amlam tundirhum la yu'minun. Nah, di tengah-tengah. Nah, nanti ini kondisional bacanya gimana. Kalau mungkin kalau pas lagi sholat taraweh ya, kalau ngebut ya udah otomatis bacanya rada cepet. Tapi kalau lagi sholat biasa, nah mungkin kita bacanya lebih santai. Ya. Baik, saya bacain dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam ifa lagi sama am lam tundirhum la yu'minun. Innama, ingat nun tasdid, mim tasdid ditahan. Innama tundiru man ittaba'ad dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Nah, kalau bil ghaib nih bukan mat arid disukun, dia mat lain. Kenapa mat lain? Karena huruf ya-nya ketemunya sama fathah. Ya, kan ya pasangannya kan harusnya kasroh. Ya kan? Ya sukun harusnya pasangannya kasroh. Misalnya di situ tadi saya contohin fi imamim mubin. Nah, berhubung sebelum ya sukunnya goib ya goib. Nah, itu sebelum ya sukunnya
huruf berharokat fathah, maka dia bukan mat alif sukun tapi mat lain. Nah, di bawah tuh ada keterangannya ya. Yaitu apabila mewakafkan atau menghentikan bacaan pada huruf yang sebelumnya adalah waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Jadi bukan bun, bukan bin, tapi jadi dibalik jadi fathah. Bau, bisa gitu ya, bau, dau, jau, tau, terus sai, jai, dai, dan seterusnya. Lalu diwakofin, gitu. Maka sama panjangnya boleh 6 harokat, boleh 4, boleh 2. Di situ saya contohin li'ilafit Quraisy, Quroi, tulisannya Quraisyin, dimatiin, dibaca mat lain, fi Quraisy. Tapi kalau nggak diwakof ya, nggak dihentikan, diwasol nggak boleh kita baca panjang. Ya, maka kalau dibaca lanjut diwasol ya biasa aja. Li'ila fi Quraisyin ila fihim gitu. Nggak boleh kita baca li'ila fi Quraisyin ila, boleh. Ya, karena dia bukan untuk diwakofkan. Kalau diwakofkan baru dipanjangin. Li'ila fi Quraisy gitu. Terus sampingnya khauf. Nah ini waw. Kalau tadi ya sukun sebelumnya fathah. Sekarang waw khauf. Waw sukun sebelumnya harokatnya fathah. Wa amanahum min khauf. Ya sama. Terus sampingnya lagi Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Sama ya. Sama kalau misalnya azan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Boleh dibaca 2. As-sholatu khairum minan naum. Boleh. Boleh dibaca 6. As-sholatu khairum minan Nah itu kebanyakan orang begitu. Katanya naum, kalau naumnya kepanjangan nanti tidurnya kepanjangan. Ini bukan masalah arti, ini masalah tajwid. Emang nggak boleh dibaca naum panjang? Boleh, karena dia mat lain. Gitu. Boleh dibaca 4, misalnya tengah-tengah sama kayak mat alif sukun. As-salatu khairum minan naum. Nah, boleh. Jadi boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, gitu ya. Jangan gara-gara naum artinya tidur, nah, terus kita panjangin tidur, terus dianggapnya salah, kagak. Itu mah guyonannya mubalek. Jangan pakai ilmu tajwid. Yang lain boleh dibaca 2, boleh dibaca 6. Ya. Sama kita boleh baca li'ila fi Quraisy, boleh. Kita baca 6. Li'ila fi Quraisy, boleh. Atau ini tadi ya, kita baca khasyiyar rahmana bil ghaib. Nah, cuman 2 harokat boleh. Atau kita baca 6. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, boleh. Jangan lupa baknya kol-kolah ya. Kol-kolahnya di belakang, berarti pantulannya penuh, kubro ya, pantulannya penuh. Fabasyirhu bimaghfiratin, masukin ya. Kasrotain ketemu wawu idgham diguna. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin, ifanya ifa abad, wa ajrin karim. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sawa'un 'alaikum
Dua aja kumpul kata Pak Jilardo. Ada bingung. Kumbang dah. Yang ngomong di aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Inna nahnu, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Nahnu yo kami, itu nuhyi menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan al mauta, akan yang mati. Ya siapa aja mati nanti ya. Masuk jin dan manusia yang nanti kita bakal jadi terdakwa di sidang. Ai fil qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Au fil qabri, atau nanti di kuburan. Di kuburan juga dihidupin lagi kita. Dijawabi munkarin, untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar, wa nakirin, dan malaikat nakir. Jadi ditanya ntar kita sama munkar nakir, man rabbuka, ya. Nawan nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, gitu ya. Tapi ini buat terdakwa, Pak, ya, bukan buat panitia. Nah, kalau saya rencana jadi panitia. Iya lah pertanyaan gitu. Nah, jadi pertanyaan ini nanti ditanya buat mereka-mereka yang terdakwa. Makanya tinggal kita pilih, kita mau jadi panitia atau mau jadi terdakwa. Masih juga aja. Oh berarti nggak semua nanti ditanya man rabbuka dong? Iya, emang nggak semua ditanya man rabbuka man nabiyuka. Ada keistimewaan. Iya, ada keistimewaan. Nggak semua orang nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Loh, kok bisa? Iya, nah sekarang kalau yang meninggalnya nabi, ini Nabi Muhammad meninggal. Tanya nabinya siapa? Ah, ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Ya kan nabinya Nabi Muhammad sendiri. Jadi mungkin gak Nabi Muhammad ditanya? Enggak. Kagak, makanya Nabi Muhammad panitia. Ketua. Ketua malah. Jadi nggak semua yang ditanya itu ya mereka-mereka yang bermasalah, yang terdakwa. Dan sekarang kiai misalnya gitu, dia ngajarin dari kecil, ngajarin tauhid, rukun iman, ya kan, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Gak usah kiai lah, saya aja hafal, ya kan. Saya bukan kiai aja hafal, beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada para nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Gak mungkin kiai ditanya siapa Tuhanmu. Lah dia sehari-harinya ngajarin muridnya nyembah Allah. Masa ditanya siapa Tuhanmu, paham gak maksudnya? Kalau Mas Yanto mungkin ditanya. Orang rukun iman kagak hafal dia. Coba rukun iman. Ya kan Bagorah nih, mungkin ditanya juga nih, bukan panitia deh. Pertanyaan dulu ya. Iya kan ditanya ntar. Jadi ini nggak mutlak ya. Nggak mungkin orang yang dia punya pemahaman luar biasa terhadap pertanyaan munkar nakir misalnya ya, kayak tadi man robuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, terus dia nggak bisa jawab, nggak mungkin. Ditanya aja juga nggak mungkin, sebab dia sendiri yang biar jawab kayak Nabi Muhammad. Kan lucu, munkar nakir nanya Nabi Muhammad, man nabiyuka, siapa nabimu, kan aneh kan. Lalu ditanya man robuka aja Nabi Muhammad nih diketok, assalamualaikum Nabi Muhammad, man robuka, siapa Tuhan, lucu kan ya? Gak masuk akal, ya kan? Apalagi misalnya sahabat Nabi, misalnya saya Abu Bakar, Umar, Utsman meninggal begitu, terus ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, lah dia sehari-harinya sama Nabi Muhammad. Itu teman saya bagus. Lah itu gitu, makanya nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi soal munkarin wa nakirin ya, soalnya dari materi munkar nakir ini nggak mutlak ya. Nggak semua orang ditanya seperti itu, hanya mereka-mereka yang bermasalah. Makanya dalam hadis dikatakan awalu ma yuhasabu fil akhirah, dalam riwayat lain awalu ma yuhasabu fil qabri, satu perkara yang pertama kali dihisab di kuburan, dalam riwayat lain di akhirat, di yaumul kiamah, adalah as-sholat. Sholat. Iya. Nah itu hadisnya malah lebih soal.
dibandingkan masalah pertanyaan kubur. Iya. Idza sholat sholatuhu, kalau sholatnya bagus, cakep sholatnya, maka amsairul amal, maka semua amal solehnya dianggap bagus. Puasa kita dianggap bagus, zakat kita dianggap bagus, baca Quran kita dianggap bagus, ngaji kita dianggap bagus. Fa'in fasadat sholatuhu, tapi kalau sholatnya rusak, jelek, berantakan, kayak capung cebok, kagak ada ilmunya, kagak ada tumakninahnya, ya berantakan lah pokoknya. Fasadat sairul amal, maka semua amalnya dianggap juga jelek, rusak. Ya, jadi harus dikoreksi gitu, malaikat harus dikoreksi. Ini sholatnya berantakan nih, otomatis puasanya harus juga dikoreksi, jangan-jangan berantakan juga. Wah ini sholatnya berantakan nih, maka baca Qurannya juga harus dikoreksi, jangan-jangan baca Qurannya juga berantakan. Tapi sebaliknya tadi, kalau sholatnya bagus, cakep sholatnya, wah udah deh, gak usah diperiksa lagi. Baca Qurannya udah pasti bagus, ngajinya udah pasti bagus, puasanya udah pasti bagus, mah udah lewat. Maka nggak mungkin dia ditanya man robuka, man nabiyuka, nggak mungkin ditanya kayak gini jadi panitia nih. Bisa menjawab saja. Bisa jawab kalau sholatnya bagus. Gitu. Ya, nah kan sholat di dalam sholat tuh ada semua Pak. Baca Quran ada nggak dalam sholat? Ada. Baca Fatihah kan baca Quran, baca surat baca Quran juga. Kalau kita baca Fatihahnya bagus, alhamdulillah, ya alifnya, a-nya jelas, ainnya jelas, za-nya jelas, za digigit, dubillahi minas, shinnya tebal, syaitonir rajim, bismillah, bisnya bener, sinnya tipis, bismillahirrahman, a-nya bener, tipis, banir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, bener semua. Ya otomatis baca Quran pasti bener lah. Orang baca sholatnya aja yang buat dia setoran ke Allah aja bener, apalagi baca Quran. Nah sholat yang wajib aja dia lakuin dengan hebat, apalagi baca Quran yang cuma sunnah gitu loh ya enggak? Iya. Tapi kalau bacanya nah itu udah pasti susah tuh. Udah pasti susah ya. Itu dihisapnya lama gitu. Iya bacanya iya karena baca Quran di dalam sholat aja dia asal-asalan. Padahal sholat itu wajib, apalagi baca Quran selain sholat, begitu logikanya. Iya kan? Nah sekarang yang wajib aja dia asal-asalan, apalagi yang kagak wajib, kan gitu. Ya sebaliknya juga begitu, kalau kita baca Quran di dalam sholat kita, baca Fatihah, baca surat, bener-bener baca yang bener, sesuai makhrajnya, panjang pendeknya bener, ya syukur-syukur bisa khusyuk lah. Ya nggak bisa khusyuk kalau udah bener udah bagus dah. Ya. Nah itu udah top itu. Berarti semua yang dilakukan oleh kita di luar sholat, misalnya baca Quran, yasinan gitu ya, otomatis pasti benar. Orang yang wajib aja bener, yang wajib aja kita bela-belain, apalagi yang sunah-sunah gitu. Makin gampang nilai orang. Puasa di sholat ada nggak puasa? Ada di sholat. Boleh nggak kalau sholat makan kita? Enggak. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti kita lagi sholat itu mempuasakan diri, walaupun mungkin cuma 5 menit 10 menit. Ketika kita sudah Allahu Akbar, makanya disebut takbiratul ihram, takbir taharrum. Ihram itu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal jadi haram seketika itu juga. Semuanya hanya untuk Allah. Makanya disebut takbiratul ihram. Konsentrasi udah semua. Yang tadinya halal kan. Ini kita punya makanan nih, roti nih, kopi nih yang halal. Sebelum sholat mah boleh diminum. Tapi kalau udah Allahu Akbar, boleh nggak diminum? Agak bohong. Coba-coba minum. Ya kan? Batal sholatnya gitu. Makanya kalau puasa aja, kalau kita lagi Ramadan gitu ya, usahain jangan naruh makanan di depan sholat. Itu kalau kita pikir makruh Pak. Ya bisa kayak di sini nih Ramadan misalnya gitu, Pak Kohar dapat kiriman, udah taruh aja di luar. Jangan ditaruh di depan sini, jejer sini gitu kan. Yang sholat Mas Gianto jadi makmum. Aduh, Pak Kohar lama banget makmum. Leceng. Iya. Mana makanan enak-enak ya kan. Dari
bajilan, bajiri, ada pisang rebus segala macam. Wah, udah Mbak Bora kan teriak, cepetan Baji. Aminnya agak kesel tuh. Amin. Aminnya separuh kesel. Jadi ya di dalam sholat juga ada puasa. Makanya jelas kalau sholatnya aja bagus dia nahan tuh. Nggak ada makanan kecil yang ketelan sama dia. Ya kan? Nggak ada perkara yang membatalkan puasa masuk ke dalam mulut dia. Ya otomatis tuh di dalam sholat aja dilakuin, apalagi puasa beneran. Oh gitu. Makanya otomatis kalau sholatnya bagus, puasanya juga bagus gitu lah. Makanya saya bolak-balik saya wanti-wanti. Mungkin kita kalau yang lain main-main lah kita ya. Mungkin kita ngaji ini main-main nih, kayak bercanda gitu ya. Kalau saya emang ngaji jangan bercanda. Ya daripada serius, tegang, foto kagak ngerti kan. Ya sama-sama kagak ngertinya kan. Sama-sama gak ngerti. Ya udah mendingan santai. Iya. Gak usah serius-serius amat tapi ya ngidupin sunnah Rasulullah. Udah itu aja tujuannya. Oke lah, mungkin itu kita kurang serius ya. Nah, mungkin puasa juga kita kurang serius. Mungkin kita masih suka ngomongin orang pas lagi Ramadan, ya kan. Terawih kita mungkin juga ya gitulah, banyak ngeluhnya. Tapi boyo kalau kata orang Jawa, seenggaknya sholat wajib tuh dibenerin. Tapi begitu ya. Seenggaknya kalau emang ibadah yang lain kita masih berantakan, seenggaknya satu sholat tuh. Sholat wajib tuh, kalau sholat wajib usahain bener. Yang 5 tadi ya. Nah, yang 5 waktu itu seenggaknya bener. Jangan berantakan, jangan asal-asalan. Kalau kita berantakan dalam sholat 5 waktu, asal-asalan dalam 5 waktu, ya otomatis masalahnya nanti yang lainnya jadi kena hisab juga, kena ikut juga. Ya, ini saya wanti-wanti. Jadi usahain kita ketika kita sholat Allahu Akbar menghadap Allah, apapun sholatnya, sholat maghrib, isya, subuh, ya, zuhur, asar, jadikan itu sebagai persembahan kita yang terbaik kepada Allah. Jadikan itu persembahan kita yang terbaik kepada Allah. Kan sering saya sampaikan, nikmatin sholat. Allahu Akbar kabiro. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha besar. Kan walhamdulillahi katsira. Dan sesungguhnya segala puji baik bagi Engkau ya Allah dengan pujian yang banyak. Dan seterusnya lah. Ya, kalau orang Muhammadiyah pakai Allahumma bainina khotoyaya dan seterusnya, boleh, terserah. Resepin itu. Waladolin juga waladolin. Itu kan doa itu. Dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukin kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau ridhoi, bukan jalan yang Kau murkai, kan begitu. Kita jawab amin, terimalah ya Allah, yang serius. Oke lah, tadi mungkin saya bilang, mungkin kita baca Quran kurang serius, banyak salahnya. Mungkin kita sholawatan banyak salahnya. Mungkin kita ngaji ya banyak salahnya. Mungkin kita nyari nafkah pun banyak kecampur sunatnya. Tapi satu tuh sholat, jangan sampai disia-siain, karena bahaya. Ketika sholat itu kita asal-asalan, maka otomatis takutnya pahala yang lain, amal ibadah yang lain kepending, gara-gara sholatnya bermasalah, gara-gara sholatnya ada kasus. Padahal mah bisa aja kan, puasa kita bagus kan, bisa aja. Puasa kita bagus, sholat kita yang jelek nih masalahnya. Bisa aja baca Quran kita mah bagus, cuman sholat kita yang jelek. Akhirnya jadi kasus juga gitu, kesandung, ke bawah gara-gara sholatnya jelek gitu. Ya. Jadi tinggal tergantung mau jadi terdakwa, mau jadi panitia. Kalau mau jadi panitia ya udah belajar yang benar, ngaji yang rajin, sholat jamaah yang semangat gitu. Terus aunuhi, atau kami hidupkan, kata Allah, al-quluba, akan hati-hati, al-maitata, yang mati. Allah juga bisa menghidupkan hati-hati yang mati, kolbu, ya. Dengan cara apa? Bi'indharoka, dengan peringatan dari engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah juga bisa, Pak, ngebolak-balikin hati yang kita sebut dalam salah satu doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau sabit qulubana ala dinik, banyak teks redasinya. Jadi Allah yang maha membolak-balikkan hati kita. Jadi jangan pernah kita nganggep remeh seseorang. Ada orang kagak pernah sholat, ada orang kagak pernah ngaji, terus kita pandang remeh, kita pandang sebelah mata, nggak boleh. Yang harus kita musuhin adalah sifatnya.
Ya, sifat dia kagak mau ngaji, sifat dia kagak mau sholat, itu yang harus kita musuhin. Orangnya mah jangan. Ya, karena apa? Karena orangnya bisa saja berubah. Lah kagak ada yang tahu. Dia dari umur 20 kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji. Umur 50, 60, dilalanya umur 61. Dikasih hidayah sama Allah. Masuk dia musola, masuk dia masjid. Bahkan bisa lebih baik, lebih hebat, lebih soleh dari orang yang udah lama di musola, udah lama di masjid, yang ngatain dia bisa jadi. Kayak Baborah dia bisa digini. Saya yakin dulu banyak yang ngatain. Iya kan? Iya, Pak? Iya. Tapi ketika Baborah masuk musola, top. Nah, hebat lah, itu yang dicari. Nah, orang-orang yang ngatain ini belum tentu yang ngatain Baborah sekarang masuk musola, masuk masjid. Belum tentu. Bisa jadi masih nempel aja di gang dia. Ngomongin. Nah, cuman ngomongin doang. Lah, benar. Lah emang faktanya begitu, hidayah itu begitu. Iya. Ya. Iya. Jangan pernah kita, mau siapapun, mau tua mau muda ya, jangan pernah hati-hati. Ya kalau orang zaman dulu nyebutnya hukum karma, bukan hukum karma ya gitu. Ya hukum alam. Allah itu nyadarin kepada kita. Ya kayak saya lah misalnya gitu kan, banyak orang-orang yang tua yang dari saya, misalnya kayak Mas Gianto gitu kan, yang umurnya di atas saya kan banyak. Teman-teman saya yang sekolah SMP gitu ya, saya kan SMP masih di sini Pak, 97 saya sekolah. Itu banyak yang waktu Jelani ya dulu, iya temen gue main bola, iya. Tapi sebetulnya harusnya orang kalau ngomong kayak gitu tuh malu. Malunya kenapa? Dulu kita sama-sama main bola, dulu kita sama-sama berantem lah gitu, dulu kita sama-sama bandel lah gitu. Tapi sekarang gue udah berubah, gue udah masuk musola, gue udah masuk masjid. Nah pertanyaannya, lo kapan? Iya gak? Harusnya orang ketika ngomong kayak gitu malu. Misalnya ada orang nih ngomong Baborah, wah tuh Baborah ya, yang dulu suka nongkrong tuh, sekarang masuk masjid, masuk musola sekarang jadi marbot, ngepel mulu, bersih mulu. Nah pertanyaannya itu orang yang ngomong kapan? Harusnya orang ngomong kayak gitu malu, iya gak? Mending jangan ngomong. Nah, mendingan gak usah ngomong, diem aja. Batin aja udah. Banyak orang kayak gitu. Itu bahaya, Pak. Lah kayak gitu bahaya. Kenapa bahaya? Berarti orang tersebut secara tidak langsung, mohon maaf dalam tanda kutip ya, hatinya kagak dihidupin sama Allah. Berarti yang muqallibal qulubnya kagak datang daripada dia. Apa orang kayak gitu kan dapat hidayah? Dapat. Cuman PA. Hidayahnya kagak mau diambil. Allah tuh selalu ngasih hidayah, ya, walaupun kepada orang kafir. Jadi tinggal kitanya. Tinggal kitanya mau ngambil apa enggak, mau ngejemput apa enggak. Nah sekarang adanya musola nih Al-Ikhlas, ini hidayah udah. Apa kalau nggak hidayah coba? Udah hidayah, minimal buat satu RT. Ya kan? Minimal buat satu RT 11 ini. Umumnya untuk se-RW 7. Nah sekarang kalau udah ada musola aja masih kagak ke musola, terus hidayah mau kayak gimana lagi? Apa nunggu kejet dulu? Kejet ya kan? Udah sekarat, stroke, bibir menyon, baru masuk musola. Apa nunggu kayak gitu dulu? Nanti yang imam siapa? Nah, yang imam siapa? Lagian malu, Pak. Malu masuk musola dalam kondisi kayak gitu tuh malu. Walaupun nggak apa-apa ya. Udah sakit, ya kan? Udah kejet, mulut menyon, pala miring, jalan sengkle, baru masuk musola, malu nggak? Malu. Ya walaupun nggak apa-apa, bagus daripada masih di rumah aja, ya, daripada ngejedok juga ke sholat, masih mending. Tapi sebetulnya malu. Kenapa malu? Kok baru sekarang gitu? Lah iya, ngapain aja kemarin? Harusnya dari sehat udah mulai masuk musola. Maka ketika sakit pun orang udah tahu, oh dia mah dari sehat udah rajin ke musola. Sekarang sakit wajar. Nah tapi kalau pas sakit baru ke musola, udah menyon baru ke musola, udah sengklek baru ke musola, apa kata orang musola? Masih hidup tuh orang, masih hidup, masih hidup tuh orang. Ya, makanya hati-hati ya, hidup tuh hati-hati. Udah nggak usah aneh-aneh. Punya duit bisa buat makan, buat beli beras. Yang rokok ya bisa ngerokok Samsung ya kan, bisa ngopi. Udah mantep dah. Ya nggak usah pikir aneh-aneh pengen beli Alphard, pengen beli apartemen, nggak usah. Nggak usah aneh-aneh. Yang penting punya duit, bisa amal gitu aja. Punya duit bisa sedekah,
ya bisa ngumpulin duit, kalau bisa pergi haji alhamdulillah, bisa berangkat umroh ya syukur gitu. Udah itu dinikmat itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu dan kami catat, ya, kata Allah. Apa yang dicatat? Ma akan apa-apa qaddamu yang dikerjakan oleh mereka, wa atharahum dan juga yang ditinggalkan oleh mereka. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan dicatat Pak sama Allah. Ai maksudnya nakmuru kiraman katibin, nakmuru kami memerintahkan kata Allah. Kiraman katibin akan malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat yang suka nyatetin. Ya kalau kita nyebutnya raqib atid Pak. Ya kita nyebutnya raqib atid, disebut juga malaikat kiraman katibin. Kiraman itu mulia, katibin tukang nyatet. Biayak tubuh untuk mencatat amalahum akan amal-amal mereka, minal khairi baik berupa kebaikan, wasyari maupun keburukan. Tuh catat, kagak ada yang terlepas Pak. Ya, kagak ada yang lalai dari malaikat kiraman katibin, lengkap semuanya. Bohongin orang kecatat, nasihatin orang kecatat, ngezolimin orang kecatat, baik sama orang kecatat, kagak ada yang hilaf, ya, kagak ada yang lalai, semuanya ada. Waqala dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian dari ahli tafsir, al muraddu yang dimaksud bi asarihim dengan lafaz asarihim, ya, dengan yang dimaksud dengan perkara yang ditinggalkan itu apa sih? Yang dicatat itu khotowatihim, ya, langkah-langkah kaki mereka ilal masjidi ke masjid. Tuh. Di sini ada menafsirkan yaitu langkah kaki kita menuju masjid. Musola masjid enggak? Ya. Masjid. Ya. Selama diwakafkan namanya masjid. Bedanya apa? Kalau musola tidak dipakai sholat Jumat, sedangkan masjid dipakai sholat Jumat itu aja. Tapi hakikat penghormatannya sama, hukumnya sama. Berapa langkah itu kita dari rumah ke masjid, terus nanti pulang lagi, dihitung langkahnya. Kama qala seperti halnya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzuliha, dalam sebab turunnya ayat ini. Anak qabilah, dan sesungguhnya satu kabilah minal ansori dari kaum Ansor itu syakau mengadu ila Nabi kepada Nabi Muhammad SAW bu'da manazilihim, dengan jauhnya tempat tinggal mereka, ilal masjidi ke masjid, wa aradu dan mereka bermaksud ayyabnu untuk membangun atau membuat buyutan satu rumah indal masjidi di samping masjid. Jadi ada satu kaum, ya, kaum Ansor waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu mereka izin sama Nabi, ya Rasul, saya rumahnya jauh, boleh nggak saya bikin rumah di samping masjid biar enak gitu. Nah ini hadisnya turunnya gitu ya, asbabul wurud namanya kalau hadis. Fa'anzala, maka menurunkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadhil ayatan, akan ayat ini, wahya yaitu wa naktubu ma qaddamu wa asarum, dan kami catat apa-apa yang telah mereka lakukan dan apa-apa yang mereka telah tinggalkan. Maksudnya jejak langkah, ya, jejak langkah kita. Faulima, maka bisa diketahui min hada, dari hal ini, annaman siapa orang ata yang datang ilal masjidi ke sebuah masjid, min makanin ba'idin dari tempat yang jauh, yakunu maka adanya apa sawabuhu pahalanya itu azomun lebih besar mimman dari orang ata yang datang min makanin koribin dari tempat yang dekat. Siapa yang paling jauh berangkat ke masjidnya, maka pahalanya makin gede. Di sini siapa nih? Pak Jidris kali ya? Pak Jidris soalnya nyebrang nih. Iya. Sama saya jauhan mana? Bahaya lagi. Saya juga ke sana juga kan, jauh juga ya. Jalan saya Pak Ustaz. Hah? Mas Gantong ngesot nyampe. Mbak Bora tinggal di sini malah. Oh iya, jauh sendiri Pak Ustaz. Kamaruya di seperti halnya yang diriwayatkan Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala, mau gak, kata Nabi, ala ukhbirukum, mau gak aku beritahukan pada kalian, bima dengan sesuatu yang hullahu bihi, yang bisa Allah menghapus dengannya, al khotoya, yaitu kesalahan-kesalahan, wa tarfa'u, dan bisa mengangkat bihi dengan hal tersebut
apa ada rojat ya, beberapa derajat. Nah, yang pertama yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kata Nabi, yang pertama isbaghul wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu alal makarihi, pada waktu yang kamu benci ya, pada waktu yang kamu tidak suka. Kapan tuh menyempurnakan wudu? Waktu yang kita nggak suka. Itu biasanya subuh. Nah, subuh kan dingin tuh Pak, apalagi yang meriang-meriang. Kayak sekarang yang musim meriang. Iya. Tapi kalau kita sempurnain wudu kita, maksudnya nggak asal-asalan. Walaupun kan wudu mah kalau lagi dingin satu kali nggak apa-apa ya kan. Yang penting sah gitu kan. Tapi kalau bisa kita sempurnain sampai 3 kali bagus wudunya, wah itu maka otomatis dapat kelebihan, dihapusin dosa-dosanya, dan juga dinaikkan derajat makom keimanannya di sisi Allah. Karena memang orang yang berwudu itu setiap tetesan air yang menempel di badan dia Pak, itu maka kesalahan dosa-dosanya luntur, jatuh turun. Gitu. Makanya kalau wudu juga lagi-lagi sama kayak sholat, jangan asal-asalan, ya jangan kayak capung cebok. Terus yang kedua, wa kasratul khutwati, yaitu banyaknya langkah ilal masjidi, ke masjid. Tuh. Wantaziru sholati, dan menunggu sholat ba'da sholati, setelah sholat yang lain. Tuh. Jadi pahalanya gede juga, termasuk kayak tadi nih. Tadi kita habis sholat maghrib, nah sambil nunggu isya, nah ngaji. Berarti nunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Itu selama kita nunggu, dosa kita rontok. Dosa kita rontok, kesalahan kita dihancurin sama Allah, derajat kita ditinggiin sama Allah. Tapi jangan tiap hari. Pas ngaji-ngaji gini aja, jangan tiap hari. Kalau tiap hari terkasihan gini di rumah, nanyain mulu nih orang, kagak pulang-pulang, sholat mulu, jangan udah mau mati lagi gitu. Jangan. Ya, pas ngaji aja nih, ya pas lagi malam Senin, ya malam Jumat, jangan tiap hari. Jadi bagus tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari terkasihan istri. Dikit lagi, wakama, seperti halnya qala bersabda Nabi Muhammad SAW, a'zamun nasi, adapun manusia yang paling agung, ajron dalam ganjarannya, ya, dalam pahalanya, fi sholati, dalam sholat, itu ab'aduhum, yaitu dia yang paling jauh, ya, yang paling jauh di antara mereka, apanya, mamsyan, berjalan kakinya, ilal masjidi, menuju masjid. Walladzi, dan orang yang taziru sholati, yang dia menunggu antara sholat ba'da sholati, setelah sholat yang lainnya, hatta yusolliyaha, sampai dia kemudian sholat lagi, ma'al imami, beserta imam, a'zamu, maka itu lebih agung atau lebih besar, ajron, ganjarannya, minalladzi, dibandingkan orang yang yusolli, dia sholat, sumayanamu, kemudian dia tidur, sumayusolli, kemudian dia sholat lagi. Jadi kalau dibandingin, ada orang habis maghrib dia pulang, habis pulang di rumah dia tidur, isya bangun, berangkat lagi ke musola, sholat lagi. Nah, dibandingin sama kita yang duduk begini, pahalanya jauh lebih besar orang yang menunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Ini berlaku untuk kapanpun dan dimanapun. Termasuk misalnya bapak-bapak di rumah, misalnya pulang dari pasar, pulang dagang, atau pulang ngajar kalau Pak Haji Larno yang jadi guru gitu ya, dan sebagainya. Pulang jam 12, jam 1. Ya, habis itu kita wudhu, sholat. Andai kata kita nggak tidur, kita tahan diri kita ya, sampai jam 3, sampai asar, jikiran gitu ya, baca Quran, itu afdol. Lebih afdol, lebih pahalanya lebih gede dibandingkan kita istirahat, kemudian kita tidur, terus bangun lagi asar, sholat asar. Walaupun nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi kalau taker-takeran, pahalanya gedean mana? Pahalanya itu gedean itu. Ya, karena dia menghidupkan ya, azkar atau zikir-zikir yang ada, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW.